Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pedri Ferdiana Yanwar, NPM 1200966 dari kelas 3E Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kepemimpinan, dan ini adalah salah satu tugas mata kuliah kepemimpinan. Apa itu pemimpin? Pemimpin menurut Hersey dan Brinkhart yaitu seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain ataupun kelompok untuk melakukan unjuk kerja maksimum yang sesuai dengan tujuan organisasi. Pemimpin menurut saya pribadi yaitu seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain ataupun kelompok ataupun yang dipimpinnya itu menjadi ke arah yang lebih baik gitu. Jadi pemimpin itu adalah orang yang dapat mempengaruhi orang lain dari berbuat buruk ke yang lebih baik dan bisa menjadi panutan bawahannya. Pemimpin mempunyai 4 fungsi. Yang pertama adalah planning ataupun perencanaan. Di sini pemimpin itu mampu merencanakan dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Yang kedua ada organizing ataupun pengorganisasian. Di sini pemimpin itu mampu membimbing organisasinya itu menjadi lebih baik dan menjadi ke arah yang lebih maju. Yang ketiga ada actuating ataupun leading, yaitu kepemimpinan. Di sini pemimpin itu mampu menjadi pemimpin itu yang lebih baik dan mampu memimpin ke arah yang lebih maju dan bawahannya itu patuh pada pemimpinnya. Yang keempat adalah controlling ataupun pengawasan. Di sini pemimpin itu mampu melakukan pengawasan terhadap bawahannya dan mampu juga menjadi penegak ataupun penegak permasalahan yang terjadi di bawahannya. Kepemimpinan adalah ikhwal mentransformasi orang dan organisasi sosial, dan bukan ikhwal memotivasi para pekerja untuk menukar usaha-usaha kerja dengan upah. Pemimpin formal yaitu seseorang baik pria maupun wanita yang ditunjuk oleh organisasi ataupun perusahaannya yang membutuhkan dia, sehingga dia tuh ditunjuk berdasarkan surat keputusan pengangkatan organisasi yang bersangkutan untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan kewajibannya yang berkaitan dengannya untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi tersebut yang telah ditetapkan sejak pertemuan semula. Pemimpin informal yaitu seorang individu baik pria maupun wanita yang walaupun tidak mendapatkan pengangkatan secara resmi ataupun formal juridis sebagai pemimpin, dia itu memiliki sejumlah kualitas objektif maupun subjektif yang memungkinkannya itu untuk tampil mencapai kedudukan di luar struktur organisasi resmi, namun sebagai orang yang dapat mempengaruhi kelakuan dan tindakan sesuatu kelompok dalam masyarakat, baik dalam arti yang positif maupun dalam arti yang negatif. Proses berpikir normal. Pemimpin dalam berpikir normal itu harus mampu menempatkan kepatutan dan menahan emosional dalam kerangka berpikir cerminan diri. Sering kita alami, kita itu sering menentang hal-hal yang tidak wajar, bahkan berlebihan. Namun tanpa kita sadari, kita itu cenderung terbawa arus emosi yang sehingga kita tuh menjauhi proses berpikir normal. Jadi pemimpin itu harus mampu bersikap
berpikir normal untuk bisa menahan emosi kita tuh. Gaya kepemimpinan. Dalam artian gaya kepemimpinan ini mengandung arti sebagai perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin. Yang pertama itu pemimpin autokratik, di mana gaya pemimpin ini bersifat memusatkan kuasa dan pengambilan keputusan itu bagi dirinya sendiri dan menata situasi kerja yang rumit bagi para pegawai sehingga mau melakukan apa saja yang diperintahnya. Kepemimpinan ini pada umumnya bersifat negatif berdasarkan atas ancaman dan hukuman. Jadi, gaya pemimpin ini sangat tidak disukai oleh para pegawai. Karena kalau pegawai tidak menuruti keinginan pemimpinnya, pegawai tersebut akan mendapatkan ancaman, bahkan hukuman. Yang kedua itu pemimpin partisipatif, yaitu pemimpin yang lebih banyak mendesentralisasikan wewenang yang dimilikinya, sehingga keputusan yang diambil itu tidak bersifat sepihak. Yang ketiga itu pemimpin batas kendali, di mana pemimpin ini menghindari kuasa dan tanggung jawab, kemudian menggantungkan kepada kelompok baik dalam menetapkan tujuan dan menanggulangi masalahnya sendiri. Bisa dibilang pemimpin batas kendali ini pemimpin yang suka lari dari tanggung jawab. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.